Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jami'an bi tahiyatul Islam, tahiyatu fiha salam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-mutawahhidu bil jalali bi kamali jamali ta'dhima wa takbira, al-mutafarridu bi tasrifil umuri ala tafsir wal ijmali taqdira wa tadbira, al-muta'ali bi 'azamatihi wa majdihi alladzi nazala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa raziquna min syahidin wa bima alzama wa aljama ghaira jahilin. Ihwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah di hari ini Allah pertemukan kita kembali di majelis barakah, majelis yang penuh rahmat, majelis yang Allah turunkan sakinah, dan semoga Allah membimbing kita dengan taufik hidayah dan inayahnya insyaallah. Ihwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau ada orang yang kita kenal kemudian memiliki skill yang sangat luar biasa dalam usaha, dalam bisnis, ya, sebutlah kita tokoh nasional seperti Sandiaga Uno, ya, Erick Thohir dan seterusnya, datang ke tempat kita, ke tempat antum semuanya, kemudian mengatakan, udah antum tenang aja, ya, 2 bulan ke depan ada bisnis, ada usaha, ya, kemudian ikut join aja, ya, insya Allah omsetnya akan didapat di bulan pertama itu 50 juta misalnya, di bulan kedua, ketiga, seterusnya bisa bertambah dan seterusnya, ya. Tentu kita akan berlomba-lomba untuk mengikuti usaha dan bisnis tersebut. Kenapa? Karena kita yakin skill yang dimiliki orang tersebut dan kapabilitas ataupun kredibilitas yang ia miliki. Dan kita karena percaya, kita titipkan uang, ya, dan mungkin dengan izin Allah Ta'ala di bulan pertama untung, bulan kedua untung, dan seterusnya untung, nggak ada buntung. Tapi bisa juga buntung, karena manusia itu semuanya berubah. Ketika manusia mengendaki, Allah telah mengendaki, semuanya akan berubah. Dan begitu pun teman-teman sekalian, rahmati Allah Ta'ala, kalau kita dengan manusia, dengan orang, sebegitu percayanya kita, padahal mereka tidak pernah ikut andil kehadiran kita di dunia, mereka nggak pernah ikut andil, ya, tidak ikut andil, tidak pernah ikut serta, tapi kita percaya dengan mereka. Kenapa? Karena kredibilitas yang mereka miliki, kapasitas dan kualitas yang mereka miliki, kita percaya. Dan subhanallah, ya, kadang kita kurang percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jal, yang la yukhliful mi'ad, tidak pernah mengingkari janji, ya. Yang Allah itu ketika menciptakan anggota tubuh, pasti ia akan persiapkan komponennya yang menunjang tubuh tersebut. Allah ciptakan mulut, maka Allah ciptakan makanan, persiapkan makanan minuman untuk menunjang mulut tersebut, ya. Ketika Allah menciptakan mata, maka Allah persiapkan hal-hal yang menunjang mata tersebut. Begitu seterusnya. Maka ikhwatal iman yang rahmati Allah Ta'ala, ketika Allah Ta'ala berjanji kepada kita orang beriman, ya, dia mengerjakan amal soleh, ketaatan kepada Allah Ta'ala, tidak melanggar syariat Rasul dan Allah yang mulia, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surganya yang mulia, ya, dengan penuh keridhaan. Dan janji Allah seperti ini kita kadang masih ragu, masih khawatir, masih antara apa iya apa enggak, sehingga masya Allah keimanan kita benar-benar diuji di sini. Karena dengan manusia kita bisa percaya sangat besar, tetapi dengan Allah Ta'ala kepercayaan kita bisa dikatakan hampir nggak percaya. Sehingga masya Allah, kalau antum tanyakan ke orang-orang, ya, tanyakan ke orang-orang, mereka ketika ditanya anak-anak kecil, ya, cita-citanya seperti apa, maka akan menjawab cita-citanya adalah dokter, ya, pegawai, presiden, gubernur dan seterusnya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Tetapi tidak pernah kita dengar satupun orang yang ketika bercita-cita ingin menjadi pendakwah, ingin menjadi da'i ilallah, yang menjadi muslim yang baik, muslim yang taat misalnya, mukmin yang baik, ya. Karena banyak orang yang hanya sekedar menjadi jabatan gubernur, apakah menjadi gubernur yang baik? Enggak. Tapi ketika menjadi muslim yang baik, mukmin yang baik, ya, diberikan amanah berbagai jabatan, kedudukan dan seterusnya, ia akan maksimalkan amanah tersebut untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang kadang kita ragu. Bahkan sebagian orang itu khawatir, takut ketika pekerjaannya, ya, ketika pekerjaannya itu mengganggu ibadahnya. Jadi kebalik, pekerjaannya itu
mengganggu ibadahnya, dan ia tinggalkan atau cari pekerjaan yang lain supaya ibadahnya tidak terganggu. Ini orang yang Masya Allah. Tapi sebagian orang ada yang khawatir dengan ibadahnya, dengan bertambah misalnya kesibukan dalam kebaikan, sehingga ia minimalisir kebaikan tersebut. Dengan apa? Dengan terus mencari dunia, dengan kesibukan dunia, hingga iman yang awalnya itu tebal akan berkurang dan tidak terasa dirinya. Kalau iman itu berkurang kerasa, ya kita mungkin segera kembali. Tetapi ikhwatal iman itu ketika berkurang kadang tidak disadari. Ya baru disadari ketika apa? Ketika seseorang sudah muflis, sudah mendekati kebangkrutan, maka dia akan kembali mungkin dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika tidak, maka Allah akan membiarkan. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah akan berikan tadarruj, ya, tingkatan-tingkatan yang membuat ia sibuk dalam dunia, ya, min haitsu la ya'lamun, yang mereka tidak sadar. Ya, kalau iman itu berkurang dengan kesadaran, maka orang nggak cepat kembali. Ya, dia mungkin ketika meninggalkan sholat, ya, dia sadar bahwa ilmunya berkurang, maka dia akan cepat kembali. Tetapi sebaliknya, karena iman tersebut tidak disadari dalam kembalinya, maka dia tidak akan kembali ke jalannya Allah Ta'ala. Nanti ia akan kembali di suatu saat lamanya jauh kembali, ya, setelah sekian lama, setelah mungkin muflis, sudah bangkrut keimanannya, bangkrut segalanya, baru dia bersadar. Ada orang memiliki pola pikir, nggak apa-apa saya sibuk dengan dunia sekarang, nanti ketika saya kaya seterusnya, maka saya akan beramal dengan amal saya. Ini Masya Allah dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf dalam riwayat yang kuat, bahwasanya orang yang sombong itu adalah orang yang mengatur Allah. Dia mengatakan bahwasanya aku tinggalkan sholat, aku tinggalkan jihad, aku tinggalkan zakat dan seterusnya untuk menggapai dunia. Nanti ketika kaya aku akan bayar semuanya. Ini orang yang sombong, kata Abdurrahman bin Auf, orang sahabat Nabi yang paling kaya, yang kekayaannya kata para sahabat mencapai hampir sekitar 800 triliun, kata Ibrahim Khalili dalam tulisan beliau rahimahullah ta'ala. Artinya teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, bahwa jalan untuk kembali kepada Allah Ta'ala itu masih terbuka lebar. Dan seseorang ketika berkurang keimanannya, maka dia harus cepat mengoreksi dirinya, karena keimanan itu ketika berkurang maka tidak disadari, ya, dia harus cepat mengoreksi dirinya, cepat menginterview dirinya, dan segera untuk kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang Allah tunggu-tunggu. Yang bernama pintu taubat tersebut adalah pintu yang Allah buka setiap saat, bukan tiap hari, bahkan setiap saat. Bahkan jika ada hitungan detik, ya, di atas detik, di bawah detik, maka hitungan tersebut adalah hitungan taubat. Dan itu adalah pintu bagaimana ketika Allah Ta'ala menyadarkan hamba-hambanya, wahai hambaku, sesungguhnya aku, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah itu tidak akan mengingkari janjinya. Ketika Allah berjanji kepada hambanya, hambaku ibadah yang benar, yang lurus, jangan lakukan yang haram, jangan perbuatan yang dosa, maka Allah telah menyiapkan ganjaran dari perbuatan amal tersebut. Kalau kita ragu kepada Allah Ta'ala, tetapi lebih percaya kepada atasan kita, percaya kepada orang-orang dekat kita, maka sungguh kita telah menjadikan orang tersebut sebagai togut dalam diri kita, sesembahan, tanpa kita sadari. Ya, hati-hati. Antum kalau khawatir, kemudian misalnya ya contoh skripsi, lakukan skripsi, kemudian dengan alasan mengejar target untuk meninggalkan sholat subuh, sholat duhur, semua sholat, bahkan beberapa ibadah, untuk meninggalkan amanah dakwah, itu aku tuh menjadikan skripsi sebagai tagut, sebagai sesembahan kepada selain Allah Ta'ala, karena rasa takut antum lebih besar, ya, dengan skripsi tersebut dibanding rasa takut kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terang saya. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, inilah yang harus kita kikis. Kesyirikan seperti ini harus kita kikis. Kesyirikan yang jenis lainnya itu bukan hanya tentang bagaimana seseorang menyembah selain Allah, menyimpan jimat, mempercayai azimat, kemudian menyimpan segala macam hal yang membuat Allah marah. Tetapi syirik juga yang Allah benci itu adalah bagaimana seseorang meletakkan sesembahan selain Allah yang membuat ibadah itu lambat, ya, membuat seorang itu lambat. Maka itulah tagut yang hakiki. Ya, maka teman-teman sekalian dirahmati Allah Ta'ala,
Ketika Allah berjanji, Allah nggak pernah mengingkari. Berbeda dengan manusia, dengan segala janji-janji segala macam. Orang paling nomor 1, nomor 2, sekalipun nomor sekian di negeri ini, mereka pasti ada satu kondisi, mereka mengingkari janji mereka. Dan mungkin banyak di antara pengingkaran janji tersebut yang membuat seseorang hilang kepercayaan, hilang terhadap orang tersebut, kelompok tersebut. Dan inilah teman-teman sekalian dirahmati Allah Ta'ala, bukan karena Allah yang mengingkari janji, tapi kitalah yang kurang yakin dengan janji tersebut. Sehingga apa? Sehingga Allah membiarkan kita dengan keraguan-keraguan yang terus meliputi diri kita. Kita kurang yakin dengan Allah Ta'ala, kurang percaya dengan janji Allah Ta'ala, maka Allah biarin. Biarin aja manusia itu, ya, makin disuruh yakin makin ragu gitu. Kata Allah, ya biarin aja, ya. Tetapi pintu taubat itu akan Allah buka selebar-lebarnya, ya, seluas-luasnya. Ya sayang, tenang. Ya, maka dalam hadis yang ke-22 ini dari Arba'in Nawawi akan kita bahas sedikit bagaimana ketika Allah Ta'ala berjanji. Ya, hadis ini Masya Allah diriwayatkan oleh Abi Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Ansor yang mulia, seorang ahli, salah seorang sahabat yang merupakan bagian daripada prajurit di Badar, ya, yang Allah jamin sebagai ahli surga. Bahwa anna rajulan, meriwayatkan seorang laki-laki, ya, seorang laki datang, wabihi ilaikol, berkata sebagian ulama muhadits, rajulan di sini adalah salah satu dari para sahabat penduduk Mekah, penduduk Madinah, ya, yang datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal, ya, maka dia bertanya, ara'aita idza shallaital maktubat wa sumtu ramadan wa halaltul halal. Apakah ara'aita, apabila aku, bagaimana menurutmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita, bagaimana menurutmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shallaitul maktubat, jika aku telah melaksanakan salat yang wajib yang 5, ya, wa sumtu ramadan, kemudian ketika Ramadan itu datang aku berpuasa Ramadan, wa halaltul halal, aku menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala, ya, wa haramtul haram, kemudian aku mengharamkan apa yang Allah haramkan, walam azidu ala dzalika syai'a, kemudian aku tidak menambah dari perkara tadi, perkara salat yang 5, kemudian puasa Ramadan, kemudian menghalalkan yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, ya, adkhulul jannah, apakah aku akan masuk ke dalam surga? Maka Rasulullah SAW mengatakan, qala na'am, ya benar, kamu akan masuk ke dalam surga. Rawahu Muslim. Wa bi ilaikal, berkata Imam Nawawi rahimahullah, wa ahlaltu al-halal ay i'taqadtu halalan wa fi'latuhu minhul wajibat, ya. Makna dari wa ahlaltu halal, ya, menghalalkan apa yang dihalalkan Allah Ta'ala adalah ketika seseorang berkeyakinan bukan hanya tentang makan dan minuman yang halal, tetapi semua perkara yang halal itu dibolehkan, ia kerjakan, ya, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Tetapi wa haramtul haram, ya, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala adalah maknanya mengharamkan semua perkara, zina, LGBT, ya, mencuri dan seterusnya, ya, dan makanan dan minuman yang haram dan seterusnya adalah makna daripada wa haramtu al haram, mengharamkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman dirahmati Allah Ta'ala, bagaimana mensifati makna daripada hadis ini secara am? Kita akan membahas sedikit pembahasan hadis ini dari riwayat Al-Imam Alauddin Ibnu Attar rahimahullah ta'ala, salah satu murid daripada kesayangan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Makna dari hadis ini adalah yang pertama, kemampuan seseorang dalam ibadah. Kemampuan seseorang dalam ibadah. Kemampuan seseorang dalam ibadah yang pertama, minimal dia mengerjakan perbuatan yang fardu. Semua perbuatan fardu ia kerjakan. Semua perbuatan fardu ia kerjakan, ya, seperti sholat yang 5, ya, zakat jika mampu, ya, kemudian puasa Ramadan. Kenapa zakat tidak disebut? Berkata beliau bahwasanya tidak semua orang, ya, waktu itu diwajibkan untuk zakat.
karena beberapa orang miskin tentu tidak diambil zakatnya kecuali zakat fitrah, dan itu mafhum adanya yang masuk bab keutamaan, bab keumuman, wa ahlaltu al halal, dan dihalalkan semua yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya kemampuan seseorang dalam ibadah ketika dia memang nggak mampu mengerjakan ibadah dalam Islam yang berat-berat atau yang sampingan, yang amalan sunnah yang itu pahalanya besar. Ya, semisal sholat tahajud dia nggak mampu, ya udah kata Allah Taala, kata Rasulullah SAW, kerjakan sholat yang 5, ya jangan tinggalkan. Kemudian puasa jika bulan Ramadan, halalkan yang halal, haramkan atau jangan lakukan yang haram, itu cukup. Ya, cukup seseorang masuk ke dalam surga. Ya, kesederhanaan ibadah tersebut, kemampuan seseorang dalam ibadah tersebut adalah segmen tentang bagaimana bicara kualitas. Ya, seseorang ketika berbicara tentang kualitas, maka tidak bisa disamakan antara satu muslim dengan satu yang lainnya. Ya, untuk paham ya. Misal tuh satu orang kemampuannya dia hanya bisa sholat wajib yang 5 di masjid, ya, dengan puasa Ramadan, ya. Kemudian syukur-syukur kalau sesekali dia sedekah. Nah, sekali juga nggak sedekah, maka jangan kita harus mencukupi, ya, orang seperti ini karena memang sudah mentok seperti ini, usianya sudah 60 tahun, masa pensiun, maka cukup dia dengan mengerjakan amal wajib tadi, cukup untuk membuat dia memiliki bekal untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ya, kemampuan seseorang, batas kemampuan. Jadi para sahabat Nabi itu sebagiannya melihat bahwa batas kemampuan ibadah itu tidak seperti Abu Bakar As-Siddiq, tidak seperti Umar bin Khattab, tidak seperti Utsman bin Affan, tidak seperti Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Ubadah, kemudian Ubaidah bin Jarrah, kemudian sahabat Nabi yang lain, Abu Dujanah dan yang lainnya, yang mereka memiliki kualitas di atas rata-rata. Ya, jadi kalau kita lihat sebagian ulama meriwayatkan dari Ibnu Qayyim rahimahullah, di Adz-Dzahabi dan yang lainnya, tentang bagaimana beliau membagi beberapa sahabat dengan beberapa step, beberapa tingkatan. Ada ring 1, yang ring 1 misalnya kita kenal sebagai as-sabiqul awwalun minal muhajirin wal ansor, ya, orang-orang yang awalnya masuk Islam, yang satu sahabat ini kualitasnya seperti sekumpulan manusia, ya, sekumpulan manusia seperti yang saya sebut tadi, ya, Abu Bakar, ya, Umar, Utsman, ya, Ali dan yang lainnya ridwanullahi alaihim ajmain, yang mereka ada kuntum khairu ummah, sebaik-baik orang, satu orang kualitasnya sekumpulan manusia. Yang kedua adalah sahabat ring 2, yang mereka berada di dekat Nabi SAW, tetapi mereka memiliki masing-masing pos-pos dakwah yang tidak bisa ditempatkan di pos dakwah yang lainnya. Ya, seperti Abu Dzar Al-Ghifari, pos dakwahnya memang di ta'abbud, ya, di ibadah yang zahiriyah. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari tidak bisa diletakkan diberikan amanah misalnya bagian kekuasaan, bagian politik. Ya, begitupun sahabat yang lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, memang bagiannya keilmuan, tafsir. Ya, beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tidak bisa seperti Umar bin Khattab. Ya, jadi ada posnya masing-masing. Sahabat ring 2, sahabat ring 3 adalah sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, yang dikatakan oleh sebagian ulama yang baru masuk Islam dan membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai Fathu Mekah. Ya, selesai terbukanya Mekah, mereka masuk Islam, kemudian menolong dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, itu penafsiran yang pertama, batas ambang seseorang dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sederhana, ketika kemampuan muslim, ya, sudah tua, dia mau hijrah masuk, artinya hijrah itu berpindah dari yang buruk ke yang baik. Usianya udah masa pensiun. Usia pensiun berapa nih? 56, 57, 58, ya. Masa pensiun, tentu kemampuannya terbatas. Maka cukup dia sholatnya nggak tinggalkan, ya, kemudian puasa Ramadan dia puasa, kalau zakat mampu silakan zakat, ya, kemudian nggak minum bir, ya, nggak mencuri, nggak melakukan perbuatan haram, ya, kemudian melakukan perbuatan yang halal, kemudian nggak makan yang haram dan seterusnya, nggak makan riba. Ini cukup, ya, ini cukup untuk bekal seseorang masuk ke dalam surga, dan Allah tidak akan menyalahi janjinya, dan begitu Rasulullah SAW tidak akan pernah mengingkari janjinya. Itu makna yang pertama, ya, batas kualitas ambang seorang hamba. Yang kedua, hadis ini bermakna adalah ketika seorang hamba mencari kesungguhan, mencari
janji Allah Ta'ala, maka kita akan dapati bahwa janji Allah Ta'ala itu sesederhana itu. Menaati Allah Ta'ala untuk mendapatkan janji yang begitu besar, keuntungan yang sangat luar biasa, itu ternyata, oh wahai Rasul, ternyata semudah ini, ya semudah ini. Meskipun dalam riwayat yang lain hadis ini rojulan ini yaitu orang-orang Arab Badui, tapi kalau kita lihat ini adalah salah seorang sahabat. Ternyata untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar, kewajiban saja kita kerjakan, kemudian yang haram kita tinggalkan, itu sudah cukup menjadi bekal ya, untuk mendapatkan keuntungan yang begitu besar, keuntungan yang lamanya, kata SpongeBob ya, keuntungan yang sangat terus menerus, nggak akan pernah berkurang keuntungan tersebut. Sederhana itu ya, antum gak gibah tetangga, gak makan babi, makan yang haram, minum khamar, terus makan yang halal, berhati-hati dengan makanan, berhati dengan minuman, berhati-hati dengan perbuatan dan seterusnya, cukup ya antum istiqomah dengan itu, sholat yang 5, kemudian puasa Ramadan, maka itu adalah bekal terbaik seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penafsiran hadis yang kedua. Penafsiran hadis yang ketiga, kenapa beberapa amalan puncak daripada Islam itu tidak disebutkan dalam hadis ini? Semisal apa? Seperti yang saya singgung di awal, itu zakat, kemudian al-jihad. Tentunya para sahabat Nabi ini berjihad ya, berdampingan dengan Rasulullah SAW. Ya, kecuali orang munafikin yang enggan untuk berjihad, perkara daripada Rasulullah SAW menyuruh sahabat itu untuk tinggal di Madinah, mengawasi saudara yang lain, mengawasi wilayah Madinah dan seterusnya, perkara yang lain. Tapi intinya semua sahabat, ring 1, ring 2, ring 3 dan seterusnya, mereka para sahabat yang mencintai seruan Allah Ta'ala dan sunnah Rasulullah SAW untuk berjihad. Terus kenapa tidak disebut? Ya, para ulama menafsirkan bahwasanya wahlaltul al-halal ya, wa ahlaltu al-halal ini adalah bagaimana menghalalkan yang halal. Perkara di situ adalah perkara bagaimana menunggu stempel kebolehan daripada Rasulullah SAW. Karena sebagian sahabat itu mengetahui bahwasanya ada perkara-perkara yang nantinya ketika Rasulullah SAW hidup itu akan menunggu stempel, ini boleh, ini nggak boleh. Ya, ini haram, ini halal. Jihad ini halal, yang permusuhan, membunuh tanpa sebab itu haram. Ya, wa haram tu al haram, dan penegasannya yaitu taukid adalah wa haram tu al haram, mengharamkan apa yang haram. Artinya sahabat Nabi radhiyallahu anhu itu adalah sahabat yang menunggu daripada keputusan Nabi SAW. Bagaimana ketika, wahai sahabat, jihad ini halal dan sangat dianjurkan dan fardu bagi orang yang mampu, maka berangkat kalian. Sahabat berbondong-bondong dengan perbekalannya sendiri, helm sendiri, ya, baju perang sendiri, semuanya sendiri, seterusnya mereka berangkat untuk ke medan jihad bersama Rasulullah SAW. Begitu ketika Rasulullah SAW melarang, misalnya nikah mut'ah, nikah kontrak dan seterusnya, stempel nikah mut'ah itu haram setelah Fathu Mekah, maka sahabat Nabi meninggalkan dengan sami'na wa ta'na, kami dengar, kami taat, bahwa nikah kontrak, nikah mut'ah itu haram. Nah, inilah maksudnya teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, makna ketiga hadis ini bahwa sahabat Nabi itu menunggu sebagian amalan yang distempel kebolehan dengan stempel keharaman. Wa ahlaltu al-haram, wa ahlaltu al-halal, menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagaimana sahabat Nabi itu ilmunya adalah ilmu tentang adab. Ya, mereka tidak mendahului Rasulullah SAW, tapi yakin ketika Rasul hidup bersama kami, hidup bersama kita, sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Rasul tidak akan pernah mencelakakan sahabatnya. Yang halal tetap dihalalkan, yang haram tetap diharamkan. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, inilah janji Rasulullah SAW, yang tentu janji Allah Ta'ala yang harus kita yakini. Ya, maknanya itu tugas kita ya, adalah bagaimana ta'abudiyah, menyembah Allah Ta'ala dengan yakin. Ya, tidak ada urusan antara ini dan itu. Tugas kita tetap istiqomah dengan agama Allah Ta'ala, ya, ibadah dengan tekun. Ya, adapun ujian, adapun cabaran, ya, adapun kegelisahan dan seterusnya adalah bumbu dunia. Kita ketahui sebahagia-bahagia orang dunia, maka dia pasti akan sedih, maka pasti akan sengsara.
Dan tentunya ketika seseorang tetap istiqomah dalam ibadahnya, tetap dia menyembah Allah Ta'ala dalam keadaan sakit, ya, lapang, sehat, dan seterusnya, merupakan perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Coba antum bayangin, ketika seseorang misalnya kena musibah, tapi tetap dia sholat 5 waktu, meskipun tidak memungkinkan ke masjid, karena sakit misalnya, karena ini, itu, dan seterusnya, karena uzur, karena mungkin telinganya tidak mendengar, dia tulis, seterusnya, tetapi sholatnya dijaga. Ini keistiqomahan yang sangat luar biasa, ya. Dan bagaimana Allah tidak memberikan apresiasi kepada hambanya ketika hambanya itu bersungguh-sungguh dengan keyakinan, keimanan, dia menjemput janji Allah Ta'ala dengan terus menaati Allah, terus menaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan kalau kita lihat teman-teman sekalian rahmati oleh Allah Ta'ala, nah, perkara yang seperti ini di zaman sekarang ternyata sulit, ya. Ternyata sulit. Kita kadang mengklarifikasi atau membuat kelas-kelas tentang hijrah itu terlalu ribet, nggak simpel. Padahal hijrah ala Nabi, hijrah itu maksudnya ketika seseorang ingin berpindah dari keburukan ke kebaikan, ya. Dia orang biasa pengen jadi muslim yang taat, mukmin yang baik, gitu, ya. Akhwat hijrah, ikhwan hijrah, dan seterusnya. Kita membuat hal yang paling ribet di muka bumi ini, iya nggak sih? Iya, ya, kita membuat ribet, harus ikut ini, ya, itu, ya, kemudian lakukan amalan ini, amalan itu, dan seterusnya. Padahal hijrah ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat mudah, ya, sangat simpel, yang semua orang bisa melakukan. Yang sama muslim ketika dia berada di komunitas hijrah tersebut, dia akan melakukan kemaksimalan, ya, maksimal dalam ibadah dengan hijrah tadi. Salat yang 5 diistiqomahkan, puasa Ramadan ketika datang diistiqomahkan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, ya, tidak menambah yang haram, tidak menambah yang halal sedikit pun, maka cukup baginya untuk surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Nah, teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, sesimpel ini hijrah, ya. Kembali kepada kebaikan itu simpel, maka jangan takut untuk lekas taubat, lekas kembali hijrah, ya, bergabung dengan komunitas hijrah, ya. Sholat berjamaah dijaga, kemudian puasa Ramadan ketika waktunya antum melaksanakan, maka itu cukup antum disebut sebagai muhajirin, ya. Diharapkan mendapat pahala orang-orang muhajirin. Kan orang hijrah itu pahalanya dimaksudkan supaya apa? Supaya dia mendapatkan pahala orang-orang muhajirin, kan gitu. Maka ketika antum sudah hijrah dengan ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini cukup, ya, ini cukup untuk apa? Untuk bekal seseorang berhijrah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Nah, teman-teman sekalian yang rahmati Allah Ta'ala, maka nggak seribet yang kita pikirkan. Kalau kita mau hijrah, ayo hijrah, kita sama-sama hijrah, laksanakan sholat yang 5, ya, kemudian taati Allah, tinggalkan larangan Allah Ta'ala, kemudian pas Ramadan ketika waktunya, itu sudah cukup bagaimana kita melangkah sedikit demi sedikit. Tinggal kita istiqomahkan. Gimana cara istiqomah? Seperti yang kita bahas di awal, dengan komunitas, ya, yang baik, dengan orang-orang yang baik, insya Allah kita akan istiqomah di step awal. Step berikutnya, meskipun kita ditinggalkan, mereka lebih dulu dijemput oleh Allah Ta'ala, kita harus pindah ke tempat yang mungkin yang berbeda dengan sebelumnya, maka insya Allah, ya, bentukan daripada kebaikan tadi sudah terbentuk dalam diri kita, dan tidak akan mudah goyah, tidak akan mudah patah, tidak akan mudah hancur, sehingga orang-orang beriman itu terus akan bergerak, ya, terus akan bergerak. Nah, teman-teman, jangan buat ribet agama ini. Bahkan beribet itu harus ini, harus itu, kalau enggak masuk neraka tanpa hisab, harus membid'ahkan golongan lain, harus mengkafir-kafirkan saudara muslim yang lain, harus mengatakan bahwa saya yang paling sunnah, kamu enggak sunnah. Enggak sekeras itu agama. Agama itu simpel. Ketika antum hijrah, ini lakukan yang tadi itu. Nah, catat ya, lakukan itu tadi. Nggak perlu antum harus ikut-ikutan kajian, harus ikut kajian yang kemudian ikut membedahkan, ikut-ikutan posting di media sosial, ini amalan nggak boleh, ini amalan boleh, yang maulid Nabi itu bid'ah, pelakunya sesat, masuk neraka tanpa hisab, ya. Kalau masuk surga tanpa hisab, mending lah ini masuk neraka tanpa hisab. Nggak perlu seperti itu. Apakah antum masuk surga? Jaminan Allah, jamin Rasulullah SAW masuk dalam surga. Antum nggak ikut perkara ke perkara, antum hijrah nih. Ini kenapa orang hijrah itu banyak gagal menurut para ulama? Kenapa para orang hijrah itu gagal? Karena mereka buat ribet dari mereka sendiri.
ya kan? Ribet. Mereka hijrah, lidahnya makin tajam. Pokoknya ustadz bukan golongan saya, mereka ustadz sesat gitu. Makin tajam lidahnya, makin nggak bisa direm lidahnya, sehingga semua di los. Yang terjadi apa? Orang hijrah bukan bertambah baik hatinya, bukan bertambah baik perilaku akhlaknya, bukan bertambah baik amal ibadahnya, tetapi makin buruk, makin rusak, makin jelek. Sehingga ketika orang akan berhijrah, dia akan melihat yang berhijrah aja kelakuannya seperti itu, suka berantem, ya enggak sih? Berantem. Orang hijrah berantem, hijrah aja berantem. Mendingan kita nggak berantem. Akhirnya malas orang hijrah. Padahal hijrah itu simple, mudah, gampang. Maka jangan, subhanallah, jauhi komunitas hijrah yang merusak, hijrah yang mulutnya tajam, lisannya pedas, ya, tangannya nggak bisa diatur dan seterusnya, tinggalkan saja. Orang seperti ini bukan hijrah, dia kembali kepada syaitan yang berbungkus agama. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan dalam sebuah athar yang cukup terkenal, ketahuilah ketika seseorang muslim, kurang lebih seperti yang beliau katakan, ketahuilah ketika seorang muslim, jika ia mengaku sebagai hamba Allah, tetapi ia melukai kaum muslimin, melukai hatinya, ya, bahkan berpindah atau keluar dari jamaah, maka sungguh dia bukan muslim yang baik. Sungguh dia bukan muslim yang baik, dan dia adalah syaitan yang berbungkus atau berbaju muslim. Ini hati-hati. Antum, ya, siapapun, ya, ketika sudah hijrah belum punya kapasitas yang baik, niatnya hijrah tapi niatnya cuman untuk ganti baju, ganti bungkusan, ya, ganti bungkusan, kemudian apa yang terjadi? Memaki ini kelompok A, kelompok B, membedakan kelompok A, B, C dan seterusnya. Maka antum hanya ganti baju dari muslim yang kurang baik menjadi syaitan yang berbungkus baju muslim, baju takwa, tapi dalamnya buruk, ya. Ibaratnya apa? Ibaratnya covernya HP Android, dalamnya kalkulator gitu, atau dalamnya HP Cina yang sekali pakai langsung meledak gitu, seperti itu. Maka jauhi, sekali lagi teman-teman sekalian dirahmati Allah Ta'ala, pahami sebelum masuk komunitas hijrah itu, pahami dulu, ya, pahami dulu bahwa hijrah ini semudah ini loh, ya, hijrah ini semudah ini, sesimpel ini. Demikian dari ana, sudah adzan maghrib. Adzan wa iqamah jama'in al-haqqi birabbik fala takunanna lam tarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.